Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang em, Gemini ya. Untuk Gemini, tema kita adalah suara hatimu. Wow. Jadi di sini saya mau menyerap energi dari dirimu untuk dirimu. Wow. Biasanya kita kan menyerap energi atau koneksi dari orang-orang terdekat ya, atau orang-orang yang luar daripada dirimu, yang berhubungan dengan dirimu. Sekarang kondisinya saya mau meridingkan dirimu sendiri, Gemini ya, dari hatimu, dimana hatimu ingin berkata ini kepadamu ya, apa yang ingin dia katakan. Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi. Bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu ya. Gemini, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi kalian, bintang Gemini. Gemini, Gemini, Gemini. Kita lihat apa isi hatimu, Gemini ya. Kalau ini terjadi pada dirimu, berarti energimu. Kalau tidak, berarti energi dari Gemini yang lain, di mana saya menyerap energi Gemini sesuai tema kita yang paling dominan ya. Jadi mungkin kamu nggak ngeh dengan suara hatimu, ini yang ingin dia katakan kepadamu ya. Kita lihat. Saya ambil kartu di sini, ada Two of Pentacles, ada The Chariot, dan di sini ada King of Pentacles. Wow. Gemini, saya lihat di sini hatimu berkata bahwa nggak usah terlalu ikut gaya orang. Aku tersiksa, ya. Aku tersiksa kenapa nih ya? Karena saya lihat di sini logikamu terlalu gengsi, terlalu ikuti gaya orang, mau disetir, sedangkan hatimu tidak. Contoh ya, kamu ingin punya logikamu tuh ingin punya mobil, padahal sebenarnya hatimu sudah tahu bahwa kita kan belum terlalu butuh mobil gitu. Kenapa kamu harus mengorbankan dirimu ya untuk gengsi, dan akhirnya saya yang nggak nyaman gitu. Saya yang diteror-teror, saya yang diteror-teror debt collector, saya diteror-teror pihak bank, saya diteror-teror. Ini contoh kalau kamu ambil kredit ya. Kan logika kita itu yang membuat hati kita jadi sedih. Karena logika tidak mau mengalah, karena gengsi, karena ini, karena itu, ataupun mungkin kondisinya saya dibilangnya mau kerja apa aja, tapi logika bilang aduh nanti kata orang bagaimana nih, malu nih, karena ada gengsi di situ. Padahal sebenarnya hati itu ingin ya sudah, selama halal nggak apa-apa, tapi logika tuh jangan deh, nanti circle saya tertawain saya nih. Betul tidak? Ketik di kolom komentar, Gemini ya. Jadi hati dan logikamu itu tidak sinkron gitu. Apalagi bicara masalah duit. Ini bicara duit nih ya, dimana dulu kamu banyak duit ya,
Tapi karena kondisi jaga image, terus kondisinya juga tidak bisa memanage keuangan dengan baik, akhirnya sekarang kamu dipenuhi dengan hutang piutang, entah hutang kartu kredit, entah hutang apapun ya, rumah ataupun ya pokoknya intinya angsuran-angsuran, dan ya mungkin kamu punya piutang tetapi orang-orang itu tidak membayarnya. Akhirnya kamu sakit hati lagi. Hatimu lelah sebenarnya. Hatimu lelah dengan kehidupan rutinitas yang terlalu berdrama. Ya, dia ingin mengatakan bahwa kamu stop terlalu membebaniku dengan hal-hal yang tidak penting. Kalau kita memang butuh, kita beli. Tapi kalau kita nggak butuh, kenapa kamu harus beli? Akhirnya yang diteror-teror itu saya, hati yang nggak nyaman. Saya yang merasa sedih, sampai tidur pun gak nyenyak. Karena apa? Wah, angsuran belum selesai, saya ini belum terkumpulkan nih. Terus gimana selisihnya? Mau cari di mana nih? Ataupun kamu bentrok dengan orang-orang di sana ya, karena ya mungkin adu mulut ya, nagih hutang, bingung, atau malah dia malu, hati malu karena mengemis. Akhirnya pinjam dong, ada uang nggak? Saya bisa pinjam nggak? Sebenarnya itu bukan jiwa Gemini untuk mengemis ya, entah mengemis uang ya. Ya, ini kan bicara mungkin kamu pinjam tapi hatimu merasa itu bahwa saya mengemis loh ini, dan ini bukan cara saya, dan ini bukan tipe saya gitu. Tetapi karena situasi dan kondisi akhirnya saya harus seperti gitu. Karena apa? Ego saya harus membeli barang-barang yang tidak perlu saya beli. Di sini ada hidup boros. Ya. Di mana kamu merasa bahwa wah saya sudah dipermainkan, wah saya sudah dikhianati. Pada saat dulu saya punya uang, kamu datang ke saya. Pada saat sekarang sudah nggak ada uang, saya minta bantuan kamu pergi. Ya makanya saya bilang, hati ini sakit. Dia merasakan sakit. Di mana karena gengsi, di mana karena logikamu ya itu terlalu realistis, dan apa ya kalau dibilang, kadang-kadang juga tidak melihat perasaan hati. Jalan sendiri. Contoh di persimpangan jalan harus ke kiri atau ke kanan. Hatimu ingin ke kiri, hidup sederhana, tapi logikamu berkata bahwa kita harus ke sebelah kanan. Di mana itu ada uang kita dipuja, ada uang kita dihormati, ada uang kita dihargai. Kita harus gaya hidupnya up supaya nampak gitu. Supaya orang bisa melihat kita, menghargai kita, menghormati kita, menyanjung kita. Padahal hati ini dia mau sederhana, sudah. Saya nggak butuh dihargai, dihormati apa. Yang penting saya tenang aja. Saya ingin tenang, ketenangan. Dihormati, dihargai, dipuja-puja, tapi ujung-ujungnya pada saat kita nggak punya duit, mereka ada puja kita, enggak kan? Mereka datang itu hanya kita nampakkan sesuatu dari kita, tapi ujung-ujungnya mereka datang untuk memanfaatkan. Hati sudah tahu itu, makanya dia ingin sederhana, tetapi logikanya tidak. Jadi ada, ya maaf ya agak berisik ya, anak saya lagi bernyanyi soalnya. Ya jadi seperti gitu, hati dan logika kamu tuh nggak sinkron. Jadi terkadang hatimu tertekan. Ya, ujung-ujungnya kamu ambil kredit. Ujung-ujungnya apa? Yang tertekan hatimu, ditelepon, halo bagaimana, sudah jatuh tempo nih, tolong bayar dong. Ya, wah kamu bingung lagi. Akhirnya nggak nyaman karena kesalahan dari logika. Nah ini ya, jadi semesta mau sampaikan kepada kamu untuk bisa lebih melihat hatimu. Dia sangat sedih, tidur pun nggak nyenyak, ya makan pun tak enak, ya karena apa? Egois dari dirimu, dari logikamu. Di sini ada Page of Swords, kita lihat lagi, ada Ace of Swords, ada The Emperor, ada Eight of Wands, dan ada The Fool. Wow. Ya, di sini hati ingin menegurmu, dirimu, yang mana bebaskan semuanya. Kalau kamu punya hutang, bebaskan. Kalau kamu punya piutang, ya ikhlaskan kalau memang mereka sudah tidak mau. Karena dia capek, makan hati,
minta mengemis atas haknya karena ketidakdolaran kamu, ya. Katanya mau dibilang baik, kasih pinjam, tapi ujung-ujungnya saya yang makan hati, harus menagih, seolah-olah saya mengemis. Itu yang dia rasakan. Ini kita bicara uang. Kalau bicara perjuangan di sini, dia merasa bahwa saya sudah disia-siakan. Ini berjuang ini entah ini ya, karena saya lihat di sini ada kepahitan dari dirimu. Entah mungkin dikecewakan orang tua, dikecewakan sanak saudara, famili, anak, ayah, ibu, ataupun mungkin kondisinya kekasihmu, pasanganmu. Ini bicara kekecewaan. Ya. Dimana dia sakit. Sangat sakit. Di sini seharusnya kamu lebih tenang. Ya, menenangkan dia. Ya mungkin secara tidak langsung hati ini kan ibaratkan kecil ya, jadi dia sensitif. Jadi mungkin kamu yang harus bisa berbicara kepada hatimu untuk menguatkan, untuk memberikan support pada hatimu bahwa dia itu tidak pantas untuk kamu. Ibaratkan kan gini, kalau kita dalam jiwa kita itu kan jiwa dan raga, hati dan logika itu kan berbeda. Jadi anggap aja ini dua orang yang berbeda di mana harus saling menguatkan. Ini lagi dia mau bicara kepada kamu yang satu. Di mana hati dan logika. Logika itu adalah kakak, ya, dan hati ini adalah adik. Di mana adik ingin berbicara kepada kakak, kakak saya lagi disakiti. Kakaknya diam-diam aja. Logika diam-diam aja. Seharusnya logika berpikir, hati adikku sayang, itu orang jahat. Kamu jangan bersedih untuk orang jahat. Itu yang harus kamu lakukan. Tapi yang kamu lakukan diam aja. Biar hati yang tersiksa sendiri kayak apa kayak ya terserah. Itu yang kamu lakukan saat ini. Kamu tidak menenangkan adikmu. Dia menangis, dia merintih kesakitan. Tapi kamu logika ini, ya udah biar aja dia sakit. Ya. Itu yang kamu lakukan sekarang. Yang harus kamu lakukan, perbaiki itu adalah kamu harus bisa memberikan support kepada adikmu ini. Hai adik, jangan nangis. Kakak ada melindungimu di sini. Ingat ya, kita akan selalu bersama. Kamu jangan merasa sendiri. Ada kakak di sini. Ini contoh kalau seandainya kita bawa ke hubungan adik kakak gitu. Karena dalam satu diri ini ada hati dan logika di mana itu harus seirama. Kalau tidak seirama itu yang bikin pusing, stres. Ya, betul kan? Kamu mau ke kiri, dia mau ke kanan, bingung. Sedangkan tubuh ini satu. Ya, harus seirama supaya ya tubuh langkahmu itu ikut gitu. Ya. Biasanya kebanyakan kan kakaknya ini yang logika ini lebih ke up. Dia tidak melihat adiknya, tapi ujung-ujungnya adiknya yang tersakiti. Ya. Macam contoh, adiknya mau nikah dengan mau berhubungan dengan si A. Tapi kakaknya logika bilang, itu jelek, ngapain tuh kere. Yang itu aja. Itu udah cantik, udah ganteng, seksi, ya banyak duit. Tapi ujung-ujungnya dipermainkan. Adiknya lagi ya pada saat dipermainkan adiknya yang sedih. Aduh, kenapa ya saya dipermainkan lagi? Bukan logika yang sedih. Benar kan? Ataupun mungkin kondisinya saya sepi kak, adik nih ya, saya sepi kak, ya kamu harus bisa bilang gini, jangan sepi, ada kakak di sini. Ini kan dua yang berbeda, harus saling menguatkan. Pada saat dia bersedih, logika kamu harus menguatkan. Pada saat logika kamu terlalu egois, hati harus bisa mengingatkan. Ini saling mengingatkan supaya seirama, tubuhmu nyaman. Kalau tidak seirama ya itu muncul sakit-sakitan, emosian, terus nggak jelas ya, rezeki seret, makin masuk opname lagi karena sakit, tekanan, ya. Jadi kalau mau berjuang bersama logikamu dan hatimu. Jangan logika berjuang, hati tidak. Mengerti ya? Maksudnya contohnya gini, kamu punya impian, otomatis kan dalam hati nih, saya mau jadi dokter gitu. Wah, suatu saat nanti saya mau jadi dokter. Lah sudah, logikamu juga oke, saya harus bagaimana caranya supaya saya bisa jadi dokter. Ada action, ada berpikir untuk bisa action, dan akhirnya kamu gerak. Dan cita-cita itu bisa terwujud gitu. Ya. Jadi berjuanglah bersama. Jangan kalau hatimu sedih, patah hati, langsung kamu down, sedih berkepanjangan. Harus kamu bisa menegur hatimu. Hati, ini kan kadang-kadang kita gagal move on kan, karena apa? Terlalu bersedih kepanjangan.
harus bicara pada dirimu sendiri, dari logikamu. Oke, kita harus bangkit, ya. Kita harus tunjukkan bahwa kita mampu, kita bisa, dan kita baik-baik saja gitu. Siapa lagi yang bisa menguatkan dirimu kalau bukan dirimu sendiri? Jangan berharap orang lain. Yang bisa membuatmu sukses adalah dirimu, yang bisa membuatmu bahagia adalah dirimu. Ini yang ingin semesta sampaikan kepada kamu untuk bisa mensupport dirimu sendiri. Begitupun kalau kamu berbuat salah, hati harus bisa logika, tolong dong jangan bikin kesalahan lagi yang sama. Kemarin kan kita udah masuk di jurang nih. Jangan sampai kamu nuntun kita lagi masuk di jurang yang sama. Artinya apa? Ada pembelajaran yang kamu ambil dari masa lalu. Diingatkan. Ya. Dan begitu pun logika, kalau hatimu patah hati, ya sudah, dia bukan yang terbaik untukmu. Nanti pasti akan ada orang yang terbaik yang disediakan semesta untukmu. Kamu tenang saja. Untuk sekarang kamu tidak sendiri, ada diriku, logikaku, yang mana akan menuntunmu. Sama-sama kita berjalan. Jadi kamu tuh merasa tidak sepi. Kebanyakan itu kamu merasa itu saya sendiri, saya sepi. Padahal dalam dirimu tuh ada dua yang berbeda loh, yang bisa kalian ajak bicara gitu. Ya walaupun mungkin kondisinya Ika Ica aku ajar kayak saya kok bicaranya kayak mengajarkan kita kayak orang stres ya. Tapi memang ini sebenarnya seperti gitu. Jiwa dan raga ini berbeda. Walau dalam satu tubuh. Cuman kita tidak sadar. Benar kan? Atau saya yang salah? Cuman kadang-kadang kita punya kesadaran itu tidak seperti gitu. Siapa yang bisa membuatmu bahagia adalah dirimu. Siapa yang bisa membuatmu sukses adalah dirimu. Di mana yang tadi saya bilang, tentukan tujuanmu, impianmu, ya. Bawa putar ke kakakmu, kakak bantu dong untuk bisa menopang saya ingin saya ingin jadi dokter, oke. Dan dari situ logikamu berpikir untuk bisa mencapai tujuan kita menjadi dokter ini apa yang harus saya lakukan. Dan pada saat logika sudah berpikir, oh akhirnya cara itu yang harus saya pakai dan digaskan untuk fisikmu melakukan, ada action. Nah itu. Tapi terkadang kamu, saya ingin jadi dokter, langsung logika, boro-boro mana ada duit, kere juga iya. Itu yang terkadang ada dalam logika kamu tuh yang kayak macam meremehkan impian adikmu gitu. Ini kita bicara adik ya, maaf ya, ribut ya. Saya sudah bilang anak saya ini, tapi dia bahagia ya. Semoga energi kebahagiaan tetap ada di kamu ya. Jadi seperti gitu, energi anak kecil itu kan beda dengan orang dewasa ya. Jadi kita biarkan aja, semoga kalian tetap bisa mendengarkan dengan baik ya. Karena ya kita bicara mental. Kalau anak kecil ya, anak saya dia bahagia, berarti mentalnya bagus ya. Itu bisa tertular juga ke sekelilingnya. Dan semoga kamu juga yang mendengar bisa tertular kebahagiaan. Jadi seperti gitu ya. Tapi terkadang itu kita tuh berpikir bahwa apa bisa, terlalu mimpi ketinggian. Karena logika nggak mendukung. Padahal sebenarnya kalau mau dibilang ini kamu tim. Kasihan hatimu, kasihan jiwamu yang serasa kayak saya kecil, saya merasa tidak berharga. Dia merasa kecil. Makanya orang banyak minder itu karena apa? Tertekan dari logika. Minder. Insecure. Saya jelek, saya jerawatan, saya gemuk, karena dia minder. Kenapa? Karena logika membandingkan kekurangan dan kekurangan dari kamu dan membandingkannya dengan kelebihan orang lain. Ibaratkan kakak ini ibaratkan logika, adik ini hati. Logika kamu itu terlalu kayak, hati, lihat tuh, yang di sana seksi, bohai. Kamu apa? Akhirnya dia minder. Adik, kalau kita bicara intimidasi kan, dia minder. Ini secara tidak langsung, tapi kamu tidak merasa, kamu tidak sadar. Yang diciptakan dari logikamu, dari kakaknya yang mengintimidasi adiknya. Kalau kita bicara tentang kakak adik, kebanyakan kakak itu kan semena-mena karena dia merasa adiknya itu kecil. Nah itu yang terjadi pada dirimu sekarang. Jadi yang semesta mau sampaikan kepadamu, untuk bisa lebih mengerti adikmu. Dan adik juga lebih sabar kepada kakak. Kasih tahu, kadang-kadang kita emosian. Emosi itu kan tumbuh dari hati. Akhirnya gak nyaman ya.
dan ya harus bisa berbicara sendiri dari hati ke hati. Ya, dari dirimu gitu, dari hatimu ke logika. Artinya bukan kita bicara apa kalau dibilang toleransi antara individu dengan individu, tapi diri kita sendiri harus toleransi antara hati dan logika kita. Supaya apa? Jangan ada yang menyakiti. Contohnya keputusan yang diambil dari logika tapi ujung-ujungnya adiknya hati yang tersakiti. Iya kan? Dia bilang, itu keren, itu kaya, pasti hidup saya nanti jadi bagus. Masuk di dalam hubungan, ujung-ujungnya patah hati. Yang sedih siapa? Hati, bukan logika. Logika nggak tahu lah. Sudah deh, kamu yang patah hati saja. Mana ada logika patah hati? Nggak ada. Iya kan? Pasti hati yang, aduh kenapa saya tersakiti? Padahal yang ambil keputusan apa? Logika. Nah itu makanya harus sinkron. Sebelum mengambil keputusan, tanya hatimu. Lihat juga, tanya logika. Jangan mengambil keputusan sepihak. Nah itu yang dibilang namanya bijaksana untuk diri sendiri. Dimana kamu harus ada interaksi antara hati dan logikamu. Bukan mengambil keputusan dari sepihak saja antara logika atau hati. Nah ini hati-hati. Kalau kamu terlalu mendominasikan logika, kamu akan jadi sombong dan arogan. Tapi kalau kamu mendominasikan hati, kamu akan dimanfaatkan. Karena orang baik oke, tapi kalau orang terlalu baik akan dimanfaatkan, dihianati, ya, gampang dibully, ya, karena dia tahu kelemahan kamu. Makanya jangan terlalu baik. Kita baik oke, tapi terlalu baik jangan. Ya, oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu ya, Gemini. Semoga resonate dan bermanfaat. Saya doakan semoga ke depan hidupmu jauh lebih baik, bahagia dan sukses ya. Oke, itu yang bisa saya readingkan. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.